Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari pembelajaran ini diharapkan kalian dapat bersikap proaktif dalam mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya dalam menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kalian dapat merancang dan mengkampanyekan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita mulai saja ya. Yang pertama adalah hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian, fungsi, dan tujuan negara. Seperti halnya sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 bahwasannya negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi di konstitusi kita sudah jelas bahwasannya negara kita ini adalah bentuknya negara republik gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi negara. Yang pertama adalah fungsi negara sebagai fasilitator, yang mana negara berfungsi menjaga ketertiban dalam rangka mencapai tujuan bersama dan mencegah timbulnya berbagai bentrokan atau segala bentuk disintegrasi bangsa. Nah, jadi dalam rangka menjaga negara Indonesia ini, gitu ya, negara harus mampu menjadi fasilitator supaya warga negara yang ada di Indonesia itu mampu tertib dan mencegah timbulnya berbagai bentrokan, gitu. Nah, selanjutnya mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jadi negara harus menjamin atau minimal mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selanjutnya mengusahakan pertahanan untuk menangkal kemungkinan serangan dari luar. Gitu. Jadi tadi yang seperti dijelaskan di awal bahwasannya Indonesia atau negara harus mampu menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan warga negaranya. Dan yang terakhir yaitu menegakkan keadilan. Dari segala jenis fungsi-fungsi di atas, finalnya atau akhirnya adalah negara harus menegakkan keadilan, yang dimana keadilan itu harus mampu dirasakan oleh seluruh warga negara yang hidup di satu negara tersebut. Seperti itu. Selanjutnya adalah tujuan negara. Tujuan negara kesatuan Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, maka dari itu terselenggaranya negara Indonesia itu sendiri sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar negara kita. Ada di alinea 4 yang mana negara Indonesia itu memiliki 4 tujuan yang tadi. Yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, adanya kalian di bangku sekolah hari ini itu merupakan bentuk dari dicapainya tujuan negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti itu. Selanjutnya adalah bentuk negara. Negara ada dua bentuk. Yang pertama, negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan merupakan negara yang bukan tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri dari satu negara, sehingga tidak ada negara dalam negara. Jadi negara kesatuan itu ya udah hanya ada satu negara saja, tidak ada negara-negara atau daerah-daerah lain yang ada di dalam satu negara tersebut. Jadi tidak ada negara dalam negara gitu. Jadi kedaulatannya itu memang benar-benar terpusat hanya dalam satu kenegaraan tersebut gitu. Nah, negara kesatuan sendiri itu memiliki dua sistem, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi sendiri merupakan bentuk kebijakan atau bentuk dari sistem
kenegaraan yang memang sistem kenegaraan tersebut dipusatkan hanya ke satu titik, yaitu di pemerintahan pusat gitu. Nah, sedangkan kalau desentralisasi itu daerah-daerah itu memiliki hak otonom untuk mengembangkan daerahnya sendiri-sendiri gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya negara serikat. Negara serikat disebut juga negara federasi, yang dimana di dalam negara tersebut terdapat negara lagi yang di dalamnya dan terdapat pemerintahan federal. Nah, atau pusat ya. Nah, jadi negara serikat itu konsepnya begini. Jadi di dalam negara itu ada negara lagi nih, gitu kan. Negara-negara tersebut mempunyai kepentingan baik politik, ekonomi maupun kepentingan lainnya yang menyepakati suatu ikatan kerjasama yang efektif gitu. Jadi kesatuan dari negara-negara tadi itu yang memang sama-sama memiliki keterikatan atau tujuan yang sama. Nah, negara bagian tadi kan itu yang masuk ke dalam negara serikat ya. Sisanya negara bagian hanya menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah pusat atau federal. Adapun urusan yang diserahkan menyangkut urusan bersama seperti urusan keuangan, pos, telekomunikasi, pertahanan negara, dan hubungan luar negeri. Jadi benar-benar tetap dipusatkan dalam satu negara, itu negara federal. Tapi di negara federal itu memiliki negara-negara lagi di bawahnya yang memiliki tujuan yang sama. Nah, negara-negara di bawahnya itu memusatkan urusannya ke yang ada di negara federal di atasnya, seperti itu. Yang akan dibahas selanjutnya adalah mengenai karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Sama seperti negara-negara lainnya, setiap negara pasti memiliki karakteristik atau ciri khasnya masing-masing. Nah, yang akan kita bahas yaitu karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus tahu juga nih, yang mana saja sih wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu. Nah, yang pertama yang termasuk ke dalam wilayah negara Indonesia adalah wilayah daratan. Nah, wilayah daratan ini merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara maupun penduduk Indonesia. Jadi, hari ini yang kita tempati, yang kita duduki merupakan wilayah daratan, yang memang itu juga merupakan wilayah dari NKRI itu sendiri. Apa saja sih yang termasuk ke dalam wilayah daratan itu gitu ya. Yang pertama yaitu mengalirnya ratusan sungai, hamparan area hutan, persawahan, dan perkebunan. Nah, daratan Indonesia tersendiri itu punya kekayaan. Indonesia kan terkenal dengan negara yang kaya raya ya gitu kan. Nah, terutama dalam hal kekayaan alamnya, yaitu berupa bahan tambang, emas, perak, batu bara, dan tembaga. Selanjutnya yaitu wilayah lautan. Pada tanggal 13 Desember tahun 1957, negara Indonesia sudah sah dan mendeklarasikan secara sah bahwasannya pemerintah Indonesia mengumumkan deklarasi Juanda yang menetapkan lebar laut wilayah Indonesia yaitu 12 mil diukur dari garis pantai. Selanjutnya dari wilayah lautan itu kita juga harus mengetahui nih wilayah laut Indonesia itu meliputi apa saja. Yang pertama yaitu zona laut teritorial, yang dimana batas laut teritorial adalah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Yang pertama adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus tahu juga nih, yang mana saja sih wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu. Nah, yang pertama yang termasuk ke dalam wilayah negara Indonesia adalah wilayah daratan. Nah, wilayah daratan ini merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara maupun penduduk Indonesia. Jadi, hari ini yang kita tempati, yang kita duduki merupakan wilayah daratan, yang memang itu juga merupakan wilayah dari NKRI itu sendiri. Apa saja sih yang termasuk ke dalam wilayah daratan itu gitu ya. Yang pertama yaitu mengalirnya ratusan sungai, hamparan area hutan, persawahan, dan perkebunan. Nah, daratan Indonesia tersendiri itu punya kekayaan. Indonesia kan terkenal dengan negara yang kaya raya ya gitu kan. Nah, terutama dalam hal kekayaan alamnya yaitu berupa bahan tambang, emas, perak, batu bara, dan tembaga. Selanjutnya yaitu wilayah lautan. Pada tanggal 13 Desember tahun 1957,
negara Indonesia sudah sah dan mendeklarasikan secara sah bahwasannya pemerintah Indonesia mengumumkan deklarasi Juanda yang menetapkan lebar laut wilayah Indonesia yaitu 12 mil diukur dari garis pantai. Selanjutnya dari wilayah lautan itu kita juga harus mengetahui nih wilayah laut Indonesia itu meliputi apa saja. Yang pertama yaitu zona laut teritorial, yang dimana batas laut teritorial adalah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Selanjutnya yaitu zona landas kontinen, yang dimana pengertiannya adalah landas kontinen adalah wilayah daratan di bawah permukaan laut di luar laut teritorial dengan kedalaman 200 meter atau lebih. Nah, selanjutnya zona ekonomi eksklusif yang merupakan wilayah laut dari suatu negara yang batasnya 200 mil laut dari garis pantai. Nah, itu semua merupakan bagian dari wilayah-wilayah lautan yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah wilayah udara. Nah, wilayah udara ini meliputi daerah yang berada di atas wilayah negara atau di atas wilayah darat dan wilayah laut teritorial suatu negara. Selanjutnya wilayah ekstrateritorial yaitu daerah yang menurut kebiasaan internasional diakui sebagai daerah kekuasaan suatu negara meskipun daerah tersebut berada di wilayah kekuasaan negara lain. Selanjutnya yaitu batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang pertama adalah batas wilayah Indonesia di sebelah utara. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia. Bagian timur, tepatnya di sebelah Pulau Kalimantan. Nah, batas wilayah Indonesia di sebelah baratnya itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan Hindia. Selanjutnya, batas wilayah Indonesia di sebelah timur. Nah, wilayah timur Indonesia nih berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste dan perairan Australia dan Samudra Hindia. Itu jadi batas-batas wilayah yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu asas penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pada pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berbentuk republik. Jadi, asas yang digunakan di pemerintahan Indonesia adalah desentralisasi, yang dimana ada kebijakan pusat, ada juga kebijakan dari daerah. Nah, yang dimana kebijakan dari pusat turunan ke daerah itu dari daerah-daerah bertanggung jawab terhadap pusat gitu. Nah, itu jelas sudah ada di konstitusi yang tadi ada di pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sedangkan negara yang berbentuk republik ini, kenapa sih Indonesia disebut negara republik? Nah, jelas itu ada di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 1 ayat 1. Selanjutnya, nah, bagaimana sih kita untuk mampu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia? Ada banyak cara, sikap dan perilaku yang harus dikembangkan serta nilai-nilai yang sangat penting diwarisi oleh generasi muda mengenai pentingnya kesadaran nilai-nilai dan pemahaman peran daerah dalam kerangka NKRI. Ini sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi sebagai warga negara Indonesia nih ya, kita harus mampu untuk tidak mementingkan diri sendiri. Maka dari itu kita harus bisa mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, selanjutnya sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara tadi. Selain mengutamakan kepentingan umum, kita juga harus mampu mengorbankan kepentingan pribadi kita untuk kepentingan umum, khususnya untuk kepentingan negara dan bangsa. Selanjutnya, kemakmuran bersama merupakan tujuan masyarakat Indonesia. Jadi, kemakmuran ini bukan hanya menjadi suatu tujuan pemerintah saja, tapi juga harus menjadi tujuan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Supaya apa? Kemakmuran ini sudah menjadi tujuan bersama gitu loh, tidak hanya dipertanggungjawabkan atau dilakukan kepada satu pihak saja. Selanjutnya, setiap negara atau setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membeda-bedakan asal daerah.
tadi. Jadi intinya kita tidak boleh membeda-bedakan, oh dia dari daerah ini, dia dari suku ini, dia dari ras ini. Semuanya sama-sama Indonesia dan berideologi Pancasila. Dan yang terakhir adalah mengembangkan sikap toleransi, membina kerjasama. Jadi dalam hal berwarga negara kita harus mampu mengimplementasikan yang namanya toleransi, khususnya di negara Indonesia ya. Negara Indonesia ini kan sangat terkenal dengan perbedaannya gitu kan, baik perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan gitu kan. Jadi hal-hal tersebut harus mampu kita tolerir, dan juga kita harus mampu membina kerjasama. Nah, setelah kita toleransi nih, pasti yang namanya kerjasama itu akan mudah karena kita sudah bisa mentoleransi perbedaan. Maka dari itu kita dapat bekerja sama dengan baik dengan apapun dan dengan siapapun. Seperti itu mungkin pembelajaran hari ini anak-anak. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan dan menonton video ini sampai akhir. Selanjutnya ada yang harus kalian kerjakan, yaitu ada 2 soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, kalian diminta untuk bagaimana Anda memahami konsep negara kesatuan. Jadi kalian diminta untuk menjelaskan bagaimana kalian itu memahami konsep negara kesatuan yang sudah dijelaskan tadi. Indonesia ini kan negara kesatuan nih. Nah, negara kesatuan itu apa? Terus sistem pemerintahannya seperti apa dan lain sebagainya. Itu. Nah, yang kedua, uraikan opini Anda mengenai cara pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi kalian diminta untuk menguraikan opini masing-masing. Kalian diminta untuk memberikan pendapat bagaimana nih pemerintah ketika melindungi segenap bangsanya dan seluruh tumpah darah Indonesia itu sejauh ini seperti apa, opini kalian seperti apa. Nah, tugas tadi itu kalian bisa dikirimkan ke Google Classroom masing-masing yang sudah ada linknya, kalian sudah masuk di Classroomnya. Silakan dikumpulkan, batas akhirnya sampai minggu depan, lebih cepat lebih baik ya. Nah, selamat mengerjakan, semangat ya.